Nak berseronok kena ikut tempatnya, jangan ikut Konoha, kena jaga adab dan tata susila, jaga nama negara, ini hari istimewa negara. Pawai atau konvoi adalah salah satu pertunjukan acara yang digelar dalam rangka menyambut Hari Kebangsaan Negeri Malaides. Dan dalam pawai tersebut, ada anak-anak dan juga orang dewasa yang menari alat tarian pacu jalur. Namun tiba-tiba muncul ragam komentar dari warganet Malaides terkait tarian pacu jalur tersebut. Padahal tidak ada satupun komentar dari warganet Indonesia akan aksi dari tarian pacu jalur tersebut, yang tengah dipertunjukkan pada aksi pawai tersebut. Saya antara salah seorang yang komen jangan tiru negara orang. Konoha taklah kalau Malaysia kat atas, semua dia nak dia punya, milik Konoha semuanya. Itulah tak perlu nak tiru-tiru negara orang dengan tarian mereka tu. Kita Malaysia tak perlu pun tarian macam tu. Sebab ramai komen jangan tiru jiran, jadi kena tukarlah. Belah sana tengah busy merusuh pertahankan hak rakyat, tak ada masa nak komen-komen. Kita bukan Konoha. Kau menari macam tu pun salah ye. Tengoklah benda tu sampai luar negara. Tak ada salah apa-apa pun. Malaysia kita cara kita. Bagus dik, Konoha ni tak boleh nanti dia kata kita nak claim. Jangan bagi Konoha ruang untuk rasa bangga kita tiru trend dorang. Bagus tak tiru, nanti geng-geng claim etek tak habis. Nak berseronok kena ikut tempatnya, jangan ikut Konoha, kena jaga adab dan tata susila, jaga nama negara. Ini hari istimewa negara. Joget macam tu tak kena tempat. Netizen Malaysia okey je. Yang tak okey nanti netizen Konoha. Dia akan kata tiru pacu jalur dia orang. Jadi untuk elak isu buat tarian lain. Ya, jangan tiru nanti kena kecam kat grup mereka. Mereka kata Malaysia tak ada identiti sendiri. Banyak dah tengok komen-komen macam tu lagi-lagi brass band yang bawa lagu Indo. Nanti belah sana komen macam tak ada hari esok. Memang terkadang warganet negeri Malaides itu terlihat aneh, lucu, dan menggelikan atas segala sikapnya pada yang berkaitan dengan Indonesia. Karena tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba mereka merasa terzalimi. Dan jika ada balasan komentar dari warganet Indonesia, pastinya pembahasannya akan lari kemana-mana dan keluar dari jalur, bagaikan cocok dengan pengidap Denial Syndrome. Padahal tak ada satupun komentar dari warganet Indonesia yang mengkomentari terkait dengan aksi tersebut. Karena tarian ala pacu jalur sudah menjadi aura farming, yang boleh-boleh saja diikuti siapa saja, selama tidak diklaim ataupun diakuisisi. Dan hal itu juga pernah menjadi trending topik, ketika viralnya tarian pacu jalur, yang tiba-tiba muncul narasi koplak dari warganet ataupun influencer negeri Malaides yang menjelaskan pacu jalur. Bahkan ada pula netizen dari negeri Malaides, yang malah membuat konten yang lebih menggelikan lagi, dengan narasi yang lebih koplak, yang mengatakan, kalau orang-orang Indonesia itu telah menjiplak budaya pacu jalur yang pada awalnya berasal dari negeri Malaides. Fuyo, ramai orang Indonesia dah ciplak budaya Malaysia. Okey, kalau korang nak tahu pacu jalur ni, dia dah lama ada tahun 1993. Masa tu ada di Sungai Pahang, Kuantan, Malaysia. Lepas tu adalah orang Riau, Duri. Lepas tu dia tengok lah kan, kita punya festival dulu. So dia bawa lah budaya ni dekat Riau, Indonesia. Itu yang dinamakan pacu jalur tu. Itu adalah bahasa Kuantan Pahang. Okay, so kalau ada orang cakap, oh okay, Malaysia claim lah apalah, memang tu budaya kita orang, okay, budaya Pahang. So orang Indonesia tu hanya ikut-ikut, mengikuti saja, sebab budaya ni memang ada tahun 1993. Alah bapak kau lah semua nak kau claim. Kau tengok sejarah daripada 17 dah ada pacu jalur dekat Indonesia. Kalau memang lah kan pacu jalur ni kan asal dia daripada Riau, Indonesia, kenapa baru nak viral 2025 ni? Sementara kalau dekat Kuantan Pahang tu dah lama dah viral, sampai pergi ke China lagi. Sampai orang China pun datang dekat sungai Kuantan kan. Dia tengok macam mana budaya Melayu
Sementara korang punya apa, ha? Alamak, 2025 baru famous kata nak 17, ha? Abad 17 tu, alamak, tak ada. Malaysia lagi lah, dah punya lama, tapi tak famous dekat Indonesia. Dia famous dekat luar negara. Korang kena tahu. Saudara, budaya mereka sedang main ni, saya cakap siap-siap bukan milik Indonesia. Sekarang saya berada di Tamasya Orang Terengganu. Nampak ni? Ini saya cakap lagi sekali, bukan milik Indonesia. Jadi adakah ini milik Malaysia? Pun bukan juga. Jadi milik siapa? Ini milik bangsa. Buktinya, mana mungkin kita kata budaya ni milik Malaysia atau Indonesia, sedangkan budaya ni dah wujud jauh sebelum dua-dua negara ni merdeka. Dan sikap warga Malaides tersebut dapat kita katakan, kalau ia sedang menunjukkan IQ tingginya yang koplak. Mereka menganggap kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, seperti orang-orang yang memiliki pengetahuan secara akademis yang tinggi, tetapi kurang dalam kemampuan praktis, logika, kreativitas, dan adaptasi terhadap situasi hal yang baru. Orang-orang seperti itu biasanya unggul dalam menguasai teori atau menghafal. Sementara orang cerdas lebih mampu menerapkan logika, berpikir kritis, dan menemukan solusi inovatif dalam kehidupan nyata. Bahkan dengan pendidikan dan pengetahuan dasar yang terbatas sekalipun, mereka mampu menghasil suatu kreativitas yang belum tentu dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirinya pintar tersebut. Viralnya Pacu Jalur, membuat artis asal Amerika Serikat yaitu Melly Mike, yang memiliki lagu yang berjudul Black and Rich, yang dijadikan back sound oleh penari Pacu Jalur, sampai rela datang ke Riau dan menggelar konser secara gratis di Kuantan Singingi Riau, pada acara penutupan Festival Pacu Jalur 2025. To the people of Indonesia and the people of Kwanzing, you have my heart. Since I've arrived, you've made me feel so welcome. The kindness, the smiles, the generosity, honestly made me feel like I was at home. I felt nothing but love here, and I hope you see me not only as a guest, but as someone who really cares about this place, and about all of you like a family. Being here in Riau, getting to be a part of Pacu Jalur, is something I'll always be grateful for. It's been an honor. Thank you for having me. I really hope to get to come back again someday. I love you all so much. Yes, Melly, right. Kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Kwanzing, Anda memiliki hati saya. Sejak saya tiba, Anda telah membuat saya merasa sangat diterima. Kebaikan, senyuman, dan kemurahan hati Anda sungguh membuat saya merasa seperti pulang ke rumah saya sendiri. Saya tidak merasakan apapun selain cinta di sini. Dan saya harap Anda melihat saya tidak hanya sebagai tamu, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dengan tempat ini. Karena Anda semuanya seperti keluarga. Berada di Riau menjadi bagian dari Pacu Jalur adalah sesuatu yang akan selalu saya syukuri. Ini merupakan sebuah kehormatan. Terima kasih telah menerima saya. Saya sangat berharap bisa kembali lagi suatu hari nanti. You know, I'm happy I came out here. You know I love y'all, right? I love you. We're here to make history. We're here to show our culture, man. I appreciate you for having me be a part of this culture. But what's going on right now isn't just me. This is bigger than me. This is bigger than y'all. This is history. Pacu Jalur has been here 100 years before us and will be here after us, okay? This is the work of God. Salam Kayo! Kedatangannya itu sebagai bentuk apresiasi darinya, karena lagu ciptaannya yang berjudul Black and Rich, yang menjadi back sound video Pacu Jalur itu, viral di jagat maya. Semua itu bermula dari tarian anak Pacu Jalur yang bernama Dika. Tariannya kemudian ditiru oleh sejumlah warganet seluruh dunia, termasuk beberapa pemain sepak bola, hingga pembalap MotoGP, maupun artis dan netizen luar negeri. Dikarenakan viralnya tarian dan lagu dari Melly Mike ini,
sehingga membuat ia rela tak dibayar demi untuk tampil di acara yang membuat lagunya viral tersebut. Lagu Black and Rich yang dirilis 2024 lalu, namun viral ketika dijadikan background video pacu jalur. Konser tersebut bertujuan untuk mendukung tradisi pacu jalur yang populer di media sosial, dan menjadi bentuk apresiasi Melly Mike kepada masyarakat Kuantan, Singingi, Riau. Bahkan bukan hanya artis Melly Mike, beberapa YouTuber dan influencer luar negeri juga hadir dan melihat langsung Festival Pacu Jalur 2025. Meskipun budaya lomba dayung perahu ada juga di tempat lain, tetapi jika bicara tentang pacu jalur, maka janganlah sampai mengaburkan sebuah fakta dan sejarah, bahwa pacu jalur itu adalah budaya masyarakat Kuantan, Singingi, Riau. Dan memang ada kesamaan di tempat lain, tetapi ia memiliki cara dan ciri khas tersendiri. Bahkan di Indonesia sendiri pun, tidak ada saling klaim-mengklaim, ataupun menggeneralisir sebagai budaya bersama. Karena setiap daerah ataupun suku bangsa, memiliki budayanya masing-masing, dan itu merupakan khasanah budaya Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.